Halo semua, sekarang kita coba lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan fitur dari logout dan juga register dari usernya. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk fitur logoutnya dari aplikasi kita ini. Jadi di sini status saya itu sudah melakukan login pakai user Reski kemarin yang sudah kita buat login. Nah, kemudian kita akan buat untuk fitur logoutnya. Nah, untuk fitur logoutnya sendiri, pertama kita coba buat dulu untuk bagian headernya. Kita buat header yang bagian atas sini. Nah, ini kita akan buat komponen untuk bagian header. Kita buka komponen, kemudian buat header.tsx. Nah, dalam headernya kita akan buat komponen rnfa. Kemudian kita akan coba buat untuk headernya. Pertama kita buat kelas, yang mana kelasnya kita akan bagi dua untuk komponennya. Jadi komponen pertama itu untuk menampilkan logo dari aplikasi kita, yaitu Jasgram. Kemudian komponen kedua yaitu untuk tombol logoutnya nanti. Di sini kita atur dulu justify between, kemudian flex row, flex 1, item center, kemudian backgroundnya kita kasih backgroundnya background, kemudian padding kiri kanan px2 py 5. Nah, kemudian di sini kayaknya flexnya kita tidak perlu yang flex 1. Nah, selanjutnya kita akan coba tampilkan dulu untuk logonya. Jadi teks ini kita buat class name text black untuk warna teksnya, kemudian teks 3XL, font title. Ini untuk logo kita Jasgram. Dan di bawah kita buat untuk touchable-nya. Sini touchable opacity. Touchable opacity. Yang mana di sini kita akan buat icon menggunakan filter dengan name yaitu allow left circle, dengan warna. Di sini warnanya kita kasih aja warna merah. Kemudian untuk size-nya kita kasih 30. Oke, kemudian kita coba pasang untuk bagian komponennya ini. Kita coba tampilkan di dalam indeksnya di bagian tab. Ini tab index. Kita coba pasang di sini. Di sini kita tinggal panggil header komponen yang kita buat tadi. Nah, di sini bakal tampil untuk bagian headernya. Jadi ada logonya, kemudian tombol logoutnya. Nah, di sini tombol logoutnya kita sudah atur untuk UI-nya. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk bagian logoutnya ini berjalan. Nah, pertama untuk logoutnya kita harus atur dulu untuk storage-nya. Kita hapus bagian user yang login dan juga data tokennya kita hilangkan. Nah, kita bisa masuk ke storage, out storage. Sini kita buat di remove token, lakukan await, asing storage titik. Kita remove itemnya yaitu out. Kemudian kita set tokennya bernilai 0 dan usernya juga sama bernilai 0. Jadi kita buat dia kosong kembali. Kemudian di dalam headernya kita buka lagi komponen header yang tadi kita buat. Nah, kita akan coba aktifkan tombol dari logoutnya di sini. Berarti untuk tombol logoutnya kita buat di bagian iconnya pada saat diklik, atau bisa juga di bagian touchable opacity-nya. Nah, sini kita coba atur. Kita buat on click on press. Nah, dalam on press-nya dia akan jalankan fungsi bernama handle logout. Nah, di sini kita akan buat fitur handle logout-nya. Sini cons handle logout sama dengan di sini dia butuh asing untuk atasi asinkronus. Kemudian kita panggil untuk remove token kita yang ada di use out storage.
yaitu remove token. Nah, kemudian di dalam sini kita gunakan try and catch. Kalau terjadi error, kita coba log saja errornya apa. Sini log error, tapi kalau berhasil dia jalankan try-nya. Di sini kita tinggal jalankan wait remove token. Jalankan remove tokennya, kemudian kita bisa tampilkan alarm logout, kemudian kamu berhasil logout. Seperti ini. Nah, ini kita coba, mudah-mudahan berhasil. Kita klik. Ini kamu berhasil logout, dan kita akan diarahkan ke halaman loginnya pada saat kita berhasil logoutnya. Di bagian loginnya, kita coba atur untuk fitur registernya sekarang, yang ini. Nah, ini kita bisa masuk ke bagian register di outnya, yang ini. Nah, untuk registernya mungkin lumayan sama dengan login, cuma ada beberapa state yang harus kita tambahkan. Nah, ini kita bisa copy dari sini ke sini untuk fungsi dan juga state-nya ke sini, dan kita impor yang kita butuhkan kayak use state kita perlu impor, use out storage kita perlu impor, custom IP kita harus impor, dan alarm kita perlu impor juga komponennya. Nah, kemudian kita buat untuk state-nya, state apa saja yang dia butuhkan. Untuk state-nya sendiri yang perlu kita masukkan yaitu username sama full name yang belum dibuat. Kita buat di sini. Jadi ada yang untuk username. Di sini kita set username. Dan yang kedua itu untuk full name. Kita buat juga di bawah yaitu untuk full name. Di sini set full name. Kemudian kita buat untuk handle registernya. Di sini kita ganti namanya jadi handle register. Nah, di handle register berarti ada inputan-inputan yang perlu kita tambahkan kayak inputan username. Ambil dari username. Kemudian full name. Ambil dari inputan state full name kita. Dan endpointnya kita ubah yaitu /out/register. Nah, ini sesuai dengan yang ada di dokumentasi API kita yang ada di Postman. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Ini kita bisa hapus saja console log-nya. Ini case-nya sudah benar. Nah, selanjutnya kita atur untuk bagian komponen-komponen yang ada di sini. Kayak bagian teks inputnya. Kita harus masukkan. Nah, ini untuk inputan full name. Kita atur dulu auto capitalize. Kita buat jadi false atau none. Kemudian value-nya. Nah, ini value-nya untuk value full name. Di sini full name. Kita gunakan on change text dari set full name. Nah, kemudian di bawah ini untuk username. Di sini kita buat auto capitalize bernilai none. Kemudian value-nya ambil dari username. Dan untuk ganti nilainya on change text kita buat dari set username. Nah, kemudian untuk email. Untuk email sendiri kita harus masukkan yang ini juga ya. Keyboard type-nya. Ini kita bisa copy saja. Masuk ke sini untuk email. Dan terakhir untuk password. Kita masukkan value-nya. Di sini password. Kemudian on change text. Untuk set password. Kemudian terakhir untuk touchable-nya. Nah, untuk touchable-nya ini kita buat untuk handle registernya. Nah, berarti sini kita buat on press. Dia akan jalankan fungsi yaitu handle register. Nah, dalam handle registernya kita coba atur untuk loadingnya juga di sini. Ya, jika loading maka dia akan tampilkan fitur icon loadingnya. Tapi kalau tidak loading kita tampilkan teks dari registernya. Nah, sini untuk loadingnya dulu. Loadingnya kita ambil dari activity indikator dengan color
Di sini colornya kita pakai color white. Dan di sini dalam sebuah inputannya kita harus masukkan keyword avocado. Nah, sama kayak yang ini. Keyword avocado view. Supaya inputan kita responsif di dalam mobilenya juga nanti. Ini penutupnya kita simpan di sini. Oke, ini ada error. Kita perlu import. Kita import juga untuk platform. Oke, sudah aman. Ini sudah selesai semua. Nah, pertama kita coba testing dulu untuk validasinya ini, jalan atau tidak. Nah, ini kita bisa langsung klik register tanpa inputkan apa-apa. Oke, di sini validasinya jalan. Bakal tampil full name minimal 6 karakter. Yaitu untuk inputannya wajib kita isi. Nah, sini kita coba register user baru. Contoh usernya namanya Lola. Kemudian Lola 25. Nah, ini harus 6 karakter ya. Lola Riyadi. Nah, kemudian emailnya lola@mail.com. Passwordnya 1-8. Nah, ini kita coba register. Jadi kalau dia berhasil berarti di sini dia akan tampilkan alarmnya ini. Nah, alarmnya kita perlu ganti dulu, berhasil register. Oke, kita coba klik registernya, mudah-mudahan berhasil. Oke, di sini register berhasil, kita klik OK. Nah, cuman belum mengarah ke halaman home-nya. Ini kayaknya ada masalah, kita atur dulu di sini. Kita coba gunakan saja secara manual. Sini cons router sama dengan use router. Nah, ini kita langsung push manual saja kalau dia berhasil login. Ini router push ke halaman tab. Nah, ini juga kita coba atur di dalam indeksnya. Yang ini kita harus buat juga cons router use router. Oke, kita coba register ulang lagi. Kita pakai user yang baru. Contoh Dwi Nur. Ini Dwi 35. Kemudian Dwi@mail.com. Password 1-8. Kita klik register. Oke, register berhasil dan kita diarahkan ke halaman home-nya langsung. Nah, user yang kita gunakan login di sini yaitu user Dwi. Nah, ini kalau kita cek di indeks, kita coba tampilkan berupa teks. Kita coba tampilkan usernya. Di sini kita bisa koma user. Ambil user dari out storage kita. Sini kita tampilkan user titik full name. Nah, di sini bakal tampil Dwi Nur di bagian kanan sini. Nah, di sini kita berhasil untuk pembuatan fitur register dan juga fitur logoutnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur home-nya ini. Kita tampilkan data dari yang ada di database, yaitu tampilkan semua post dari user yang sudah kita follow. Jadi, jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye. Thank you.